Sudah siap semua? Siap. Baik, Mr. Anto mulai ya. Selamat pagi 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 6C, bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum pembelajarannya dimulai, Mr. Anto absen dulu ya. Mr. Anto ingin tahu siapa aja yang masuk atau yang tidak. Oke. A6C. Farel? Hadir. Zafran? Hadir. Aisyah? Hadir. Alesya? Hadir. Ai? Nggak masuk. Anissa? Ada? Arka? Arla? Arai? Bagus? Rea? Sakit izin? Nggak ada. Fakih diinklusi ya? Febi? Mirza? Kenzi? Mana Kenzi? Oh itu Kenzi depan. Evril? Fari? Depan sendiri. Bilal? Angkat tangan Bil. Akije? Sadam? Ada. Raisa? Noval? Neva? Ada. Satria? Audrey? Hadir. Oke, perhatikan 6C. Oke. Minggu lalu kan kalian lomba, jadi nggak bisa praktek maupun belajar TIK. Oke, hari ini Mr. Anto sampaikan tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di pertemuan pertama di semester yang lalu, itu kan sudah Mr. Anto sampaikan kalau kalian ada mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sudah Mr. Anto kasih tahu tentang gambarannya coding dan KA itu apa. AGJ, jangan megang keyboard dan mouse-nya dulu, ya. Nah, seperti itu. Terus kalian kan sudah merangkum di buku tulis tentang algoritma. Seperti itu. Terus kan minggu lalu sebenarnya Mr. Anto mau membahas tentang pengenalan pola. Ya. Nah, pembelajaran coding itu kan dibagi menjadi dua. Unplug dan plug. Kayak gitu. Yang plug itu menggunakan perangkat komputer. Terus yang unplug tanpa menggunakan perangkat komputer. Oke. Mr. Anto juga sudah ngasih tahu kan kalau misalnya di pembelajaran KKA kalian akan dapat buku paket. Nah, ini buku paketnya. Yang kelas 5 sama kelas 6. Kalian dapatnya yang kelas 6. Nah, ini buku paketnya kalian dipinjami dari sekolah. Loh, Mister, ini materinya lebih sulit dong yang kelas 6. Ya memang agak sulit, tapi kalian nanti Mr. Anto kasih juga sedikit materi yang kelas 5. Nah, bukunya ini sudah datang, tapi masih proses di stempel di perpustakaan. Oke, sampai sini paham? Nah, langsung aja hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Scratch. Apa sih Scratch itu? Scratch Junior. Ya. Oke. Di komputer kalian sudah Mr. Anto install Scratch-nya. Kalian tinggal menggunakan aja. Gampang kok, nggak sulit. Oke. Tapi sebelum membahas tentang Scratch, Mr. Anto kasih pengenalan dulu. Apa sih itu Scratch? Ya. Nah ini. Mata pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial. Materinya berpikir komputasional, submaterinya pengenalan Scratch
Junior atau Scratch JR. Nah, setiap kalian belajar di kelas, di lab, di mata pelajaran lain, pasti ada tujuan pembelajaran. Ada yang tahu di sini tujuan pembelajaran itu kayak gimana? Nggak tahu. Jadi gini, tujuan pembelajaran itu. Dalam belajar ada tujuannya. Maksudnya kayak gimana? Kalian dari setiap belajar, kalian harus dapat hasilnya. Kalian minimal bisa apa? Misal, ya, kalau TIK di kelas 5 dulu, kalian belajar Microsoft Excel. Tujuan pembelajarannya kalian bisa paham tentang Microsoft Excel, terus kalian bisa paham tentang apa penggunaan Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, kalau di pengenalan Scratch ini, satu, kalian dapat memahami konsep dasar pemrograman. Oke, fokus ke depan, 6C. Ya. Terus yang kedua, kalian dapat mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Dari kelas 5 kan sudah dapat materi berpikir komputasional di buku paket. Cuman kan Mr. Ranto ngajarkannya dari algoritma dulu, dari yang gampang dulu. Ya, kayak gitu. Nah, di kelas 6, Mr. Ranto mengajarkan keterampilan berpikir komputasionalnya itu melalui aplikasi Scratch Junior, AKJ. Nah, yang terakhir, dapat meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri seperti membuat cerita interaktif, animasi sederhana, dan game sederhana. Oke, di awal kita belajarnya cara menggunakan Scratch dulu. Di akhir nanti kalian minimal bisa membuat game sederhana. Nah, di pertemuan pertama kan sudah Mr. Ranto sampaikan. Gamenya itu seperti ini loh. Ya nggak? Ya, nah. Kalian tahu game Dino nggak? Pernah kan? Pernah nggak waktu di lab, waktu di sini? Ya, waktu di sini kalian memainkan game Dino. Mau itu di Chrome ataupun di Poki Game ataupun di Crazy Game pasti ada. Ya nggak? Game Dino itu mainkannya gimana? Meloncati atau melompati apa? Kaktus. Melompati kaktus kan? Ya, nanti kalau misalnya kena kaktusnya akan mati atau game over. Kayak gitu. Nah, nanti di Scratch, kalian bisa membuat game yang seperti itu. Atau gini, gamenya itu, misalnya ada karakternya itu membawa mangkok. Terus, ada apel atau bola itu jatuh, kalian gimana caranya bisa nangkep bolanya. Nah, itu bisa dibuat di Scratch. Nah, Scratch itu apa? Nanti materinya ini Mr. Ranto share ke grup kelas. Jadi kalian bisa baca. Ya. Nah, Scratch Junior adalah sebuah aplikasi coding block sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan bahasa pemrograman kepada anak-anak. Nah, jadi udah nggak ada zamannya lagi. Kalian itu cuman bisa ngetik di Microsoft Word, di Excel. Kalian zamannya sekarang ngoding. Ngodingnya apakah ngoding tekstual yang Mr. Ranto sampaikan dulu? Enggak. Ngodingnya itu pakai coding block atau gampangannya puzzle itu loh. Puzzle-nya bisa disatukan, digabung, nanti supaya animasinya itu bisa jalan. Ya. Anak-anak dapat belajar memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan mengekspresikan diri melalui dunia digital. Kalian misalnya, bisa bikin cerita tentang percakapan. Ya, antara hewan, kayak gitu. Nah, aplikasi ini tersedia di perangkat iOS dan Android. Kalian dapat belajar di rumah juga dengan menginstal di HP kalian masing-masing. Sudah punya HP semua kan? Sudah. Nah, HP-nya jangan dibuat main game kayak Free Fire, Mobile Legends. Bikin game sendiri. Pakai apa? Scratch Junior. Kalian tinggal buka Play Store atau App Store, itu kalian cari Scratch JR. Kalian install gratis kayak gitu. Cuman dari Scratch JR ini kelemahannya itu gamenya nggak bisa dijadikan game secara tersendiri itu loh. Jadi maksudnya gini, nggak bisa diinstal permanen di HP. Bisanya di mana? Ya di Scratch-nya itu kelemahannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa
mengoperasikan Scratch-nya dengan baik, bisa membuat gamenya, tahu cara pembuatan animasi dulu. Nah, hari ini fokusnya Mr. Anto pengenalan di fitur-fiturnya, terus buat animasi sederhana. Kayak gitu, paham sampai sini? Oke. Nah, sesuai yang Mr. Anto sampaikan tadi, apa yang bisa dibuat? Kita dibaca dulu yang bisa dibuat dari Scratch. Cerita pendek, animasi sederhana, game sederhana. Oke, itu ada 3 yang bisa dibuat. Nah, fitur-fitur yang ada di Scratch itu ada 3. Karakter, background, sama blok kode. Oke. Yuk, langsung kita belajar Scratch-nya. Silakan dibuka Scratch-nya pada komputer kalian masing-masing. Sudah ada di desktopnya, diklik 2 kali cara bukanya. Scratch JR itu. Diklik open, Fari. Nah, sip. Oke. Kalau misalnya masih loading, ditunggu. Ya. Oke. Kalau tampilannya sudah seperti yang di layar LCD atau di komputerannya Mr. Anto, kalian maximize. Caranya di sini. Di sebelahnya tombol silang itu. Nah, supaya tampilannya full screen. Kalau misalnya tampilannya masih putih, itu berarti masih loading. Ditunggu dulu. Sudah bisa? Oke. Di sini. Di maximize. Nah, sip. Oke, sudah ya? Fari di maximize dulu. Oke, di situ. Nah, ini. Oke. Langkah awal, kalian klik tombol home atau gambar rumah itu. Diklik dulu. Ya, siapa itu? Nah, itu projectnya punyanya teman-teman kalian. Punya kelas 6B sama 6D. Oh ya, sama anak kelas 5 itu. Oke. Sudah tampilannya kayak yang di depan? 6C. Sudah? Nah, langkah awal, kalian harus membuat projectnya dulu. Membuat file baru. Caranya diklik tombol tambah. Nah, ini. Oke. Tampilannya kayak yang di depan? Ya. Wah, sepertinya antusias ini. Kalau yang masih loading ditunggu aja. Ya. Oke, sudah kayak gini. Fitur utama di Scratch itu ada 3. Ya, karakter, background, sama kode bloknya atau puzzle-nya. Nah, supaya gambarnya, latar belakangnya itu nggak sepi, kalian kasih background. Oke, untuk di awal, ini ada karakternya. Oke, jangan kalian coba dulu, kalian lihat ke depan. Ini, bisa kalian geser-geser gini. Oke, langkah awal, kalian buat satu karakter. Kalian tambahkan satu karakter tambahan. Kayak gini. Cara menambahkan karakternya, kalian klik plus di sini. Klik plus, terus pilih karakternya, bebas karakternya. Kalian pilih-pilih dulu. Misalnya, Mr. Anto pilih yang ini. Orang lagi mau renang. Kalau sudah, kalian pilih tanda centang, diklik gini. Nah, kayak gini. Wes. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan angkat tangan. Diklik. Klik itu, kita klik satu kali. Kalian pilih. Milih yang mana, Agijen? Ini kan kayak rumah, bangunan, itu nanti dulu. Iya, orang-orangan dulu aja. Sudah ditambahkan? Pindah posisinya. Misalnya Mr. Anto pindah posisinya di sini. Yuk, 6C, lihat ke depan semua. Oke. Tadi Mr. Anto sudah keliling. Ya, Mr. Anto sudah keliling, kalian sudah bisa membuat
karakter, bisa menambahkan karakter lebih dari satu, terus menambahkan backgroundnya. Sekarang kita jalankan atau kita coba bagaimana caranya karakternya ini bisa berjalan. Yuk, 6C lihat ke depan dulu. Caranya kayak gini. Oke, Mister jelaskan dulu ya. Nah, di sini ada susunan kode programnya. Oke, Aki J. Bagus, lihat ke depan, Le. Satria. Oke, nah di sini ada beberapa susunan kode program. Hari ini kita belajar yang kode program blok warna kuning, warna biru, sama warna ungu. Ya, oke. Langkah awal. Ini ada kode blok namanya green flag. Kenzi, lihat ke depan. Green flag. Ini fungsinya supaya memulai programnya. Ya, memulai supaya karakternya itu bisa berjalan. Kayak gini. Jangan dicoba dulu. Lihat ke depan. Nanti kalian boleh kok berekspresi sedemikian rupa supaya karakternya itu bisa muter-muter, berjalan ke sana kemari. Nah, kayak gini. Ini Mr. Anto pakai orang yang lagi menyelam. Ini ditarik, diklik tahan gini. Oke. Nah, ini. Oke. Yuk, lihat ke depan dulu biar kalian paham. Nah, di sini ada beberapa simbol. Misal simbolnya ke kanan, ke kiri, atas, bawah, muter searah jarum jam, muter berlawanan jarum jam, dan kayak ke bawah itu. Oke, Aki J, lihat ke depan. Nah, di sini ada tahu maksudnya yang arah ke kanan itu maksudnya kayak gimana? Jalan ke kanan. Ya, betul. Jadi arah yang ini apa artinya? Arti kode bloknya itu programnya itu atau karakternya itu berjalan ke kanan. Ya. Kalau yang sebelahnya berjalan ke kiri. Kayak gitu atau mundur. Sampai sini paham? Yang sebelahnya ke atas, terus ke bawah. Nah, terus yang ini, yang dua ini, yang ini pertama, ini belok, muter ke kanan, atau muter searah jarum jam. Yang sebelahnya muter ke berlawanan. Terus yang sebelahnya ini ada lompat, itu fungsinya. Ya, nah, kalian perhatikan, di situ ada angkanya, angka 1. Terus yang lompat itu ada angka 2. Tahu nggak maksudnya itu apa? Kenapa? Ya, maksudnya gini. Yang ini dulu deh. Yang berjalan ke kanan ada angka 1-nya. Tadi kita menjelaskan bisa lompat 2 kali. Ya, betul. Tapi kalau yang ini, yang berjalan ke kanan ada angka 1-nya. Maksudnya apa? Bisa membayangkan? Oke, angkat tangan yang bisa. Nanti istirahat kedua boleh free game. Boleh free game. Tak kasih dapat free game ke lab. Maksudnya apa? Apa Aki J? Kenapa Aki J? Sini, Aki J, maju ke depan. Kenapa Aki J? Jalannya kenapa? Satu kali. Jalannya 1 kali atau 1 langkah. Aki J, free game yuk. Nanti tepuk tangan buat Aki J. Oke. Tadi kata Hita juga gitu, lompatnya 2 kali. Jadi gini, maksudnya angkanya ini dia difungsikan untuk berjalan atau berjalan ke kanan, ke kiri, ke atas itu selama 1 langkah atau 1 kali. Bisa nggak? Langkahnya itu ditambah? Bisa. Ada caranya. Seperti ini. Kita langsung coba ya. Oke. Arahkan atau ambil 1. Jalankan ke kanan. Nah, ini disambungkan dulu. Klik 1 kali. Nanti kalian lihat hasilnya itu di klik green flag-nya. Kayak gini. Nah, dia jalannya 1 kali. Nah, kayak gini. Misalnya, Mister, saya mau bikin jalannya atau langkahnya itu 10 kali. Bagaimana? Caranya kayak gini. Oke, lihat ke depan dulu 6C. Nah, ini kalian klik. Kalian langsung ketik 10 atau
arahkan ke sini, ke kanan. Nah, ini ada angkanya, 10, kayak gini. Nanti dia akan jalannya, tuh, kayak gini. Lucu gak? Ya. Nah, sekarang bagaimana Mister kalau posisinya balik lagi ke posisi awal? Pakai kode blok yang yang arahnya mundur atau ke kiri. Ini. Dikasih angka 10. Oke, jalannya nanti kayak gini. Nah, ini jalan, tuh, balik lagi. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kalian coba, Mister Anto kasih satu tambahan lagi. Karakternya ini nanti bisa ngomong, bukan bisa ngomong sih, ada teksnya, ada percakapannya, kayak gini. Ya, pakai yang kode blok warna ungu, yang tulisannya he atau say, kayak gini. Ini kalian tarik ke sini. Terus kalian isi teksnya, hai, aku lagi menyelam. Nah, kita coba jalankan dulu. Nah, ini keluar teksnya. Mister Anto coba lagi dulu aja. Nah, ini. Hai, aku lagi menyelam. Loh. Nah. Oke. Kalau melompat bagaimana, Mister? Melompat pakai yang ini. Misalnya dibuat melompatnya 9 lompatan. Kita coba. Jalannya kayak gini. Oke, silakan kalian coba. Oke, Raisa tanya, Mister, kalau mau mengecilkan karakternya bagaimana? Pakai kode program yang ini. Nah, kode program yang ini. Yang ini sering untuk mengecilkan. Ya, terus yang sebelahnya untuk membesarkan. Kayak gini misalnya. Oke. Nah, ini kecil. Nah, seperti ini, bisa lompat. Yuk, 6C. Ini ya tugasnya. Silakan buat sebuah animasi sederhana di Scratch Junior dengan rincian. Ada minimal 1 karakter. Lebih dari 1 karakter boleh? Boleh, silakan. 3 nggak apa-apa. Terus terdapat latar belakangnya. Sebentar, Mister Anto jelaskan dulu. Ada latar belakang atau background. Terus gerakan animasinya di karakternya itu bebas. Mau jalan, mau muter, mau mundur. Terus diberi teks singkat. Oke, kenapa? Cara menghapus backgroundnya gimana? Cara menghapus background di sini. Iya sih. Klik. Yuk, semangat, semangat. Bagaimana 6C? Bisa semua? Bisa. Oke. Waktunya kurang 20 menit lagi ya. 7 menit lagi Mister Anto nilai. Kalian coba-coba dulu.
Kenapa ngulang lagi? Nggak tahu. Projectmu, klik. Kalau suara itu bisa, tapi kendalanya di sini komputernya nggak ada apa perangkat speakernya, jadi nggak bisa. Kalau pengen apa ngerekam suaranya di komputer all in one itu, nggak apa-apa wis kasih ono apa teks dialog aja. Oke, perhatikan 6C. Jangan lupa dikasih teks dialog satu saja, ya. Meskipun cuman bilangnya hai gitu aja nggak apa-apa. Soalnya Mister Anto nilai ini. Bisa jadi apa namanya? Speakernya itu lagi error gitu. Ini tadi bisa. Bisa, coba. Ya wis, yang nomor 1 ini bisa nggak rekaman nomor 1? Nggak bisa, dibuang aja. Pakai rekaman yang nomor 2. Nggak usah, jangan dulu. Tadi rekaman yang nomor 2 kan, yang bisa. Rekaman nomor 1 kembalikan. Tunggu. Ini rekaman 1 aja. 1, lepasin, taruh. Nah. Wes, coba. Ya apa? Gini sih. Hanya kan harusnya waktu sama suaranya dibalik aja. Suaranya di depan, terus teksnya di belakangnya. Wes. Oke, sini. Nah, supaya bisa berjalan ini tarik ke sini. Dalam ya sebentar. Ntar ngetes ini. Ngetes ah. Oke. Kan ya ini. Terus? Ikannya ini mau tak jalanin kok. Nah, ikannya kok nggak bisa berjalan harus dikasih green flag-nya dulu. Ikannya coba jalani. Caranya apa? Ininya biar ke atas. Aku mau Yang mana sih? naik Ini. ini. Bukan. Kan ada ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aku tuh mau ini cara naiknya. Si, nge-lag iki. Bentar. Ya, sebentar. Ini aku pikir. Masih ini aja. Dalam. Sebentar. Si, agak bikin ulang aja, agak ngelekikin soalnya. Sebentar. Ini gimana ini? Apa? Supaya apa? Supaya nah pertamanya itu hilang, terus apa muncul lagi gitu ya, Pak. Yang mana sih muncul lagi? Yang ini tornado ini. Kayak nah pertamanya itu hilang. Terus pas berapa langkah gitu muncul. Muncul lagi, gini caranya. Si. Sebentar ya, Lala. Awalnya kan membesar, ya sebentar. Awalnya kan membesar, terus hilang. Kalau hilang pakai O ini, ya pakai O ini. Ini menghilang, terus muncul lagi pakai O ini. Nah, coba nih. Ngilang, muncul lagi. Wis, bisa ya? Sebentar. Kok ini gimana? Apanya? Ya, aku mau kembali ke tadi. Wis. Pak, kan dia nggak tambahin ini kan Pak. Terus tiba-tiba itunya hilang Pak. Gimana caranya? Kayak jalaninnya tuh hilang.
Sik. Baik, perhatikan 6C. Silakan lihat ke depan dulu. Oke. Itu tadi sudah Mr. Anto nilai. Yang penting kalian bisa menambahkan karakter. Oke, 6C. Lihat ke depan dulu, dihentikan dulu aktivitasnya. Ya, yang penting kalian pertama satu bisa menambahkan karakter, terus menambahkan kode programnya, bisa menjalankan karakternya dan mengganti backgroundnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, karena kan ini sudah jam 10 lebih ya, sudah jam 10 lebih 5 ya. Setelah ini kalian sholat apa? Sholat duha. Oke, perhatikan 6C, fokus ke depan dulu, fokus ke depan dulu. Oke, silakan scratch-nya di close. Oke, scratch-nya di close, close dulu. Kok nggak bisa, Pak? Gak apa-apa, wis. Alah. Sudah di close semua? Yang belum sebentar. Sebentar. Mister Nanto jelaskan dulu. Wis. Oh, ngono ta, Pak. Oke, sudah di close? Nah, gini. Project atau hasil kerja kalian hari ini, meskipun kalian tadi nggak nge-save, secara otomatis pekerjaannya itu tersimpan di scratch-nya, di close dulu. Secara otomatis akan tersimpan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, paham sampai sini? Oke, silakan di close, Audrey, Alessia. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, perhatikan 6C. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah belajar Scratch Junior dengan baik. Ya, Mr. Anto lihat, tadi kalian sudah mengeksplor banyak, bisa mengekspresikan diri, bisa karakternya itu bisa muter-muter kayak Aki J. Bisa ngasih rekaman sendiri. Bagus. Oke. Yuk, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, pesannya Mr. Anto, kalau kalian mau belajar di rumah, silakan diinstal di HP-nya masing-masing. Ya. Di mana? Play Store, App Store ada. Silakan kalian coba, persis sama. Oke. Nanti 6C, kalau turun jalan ya, terus langsung sholat duha. Oke, untuk pertemuan hari ini Mr. Anto akhiri. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat buat kelas 6C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum meninggalkan lab, bangkunya dirapikan dulu. Bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Posisi keyboard dan mouse-nya dirapikan. Oke, sudah? Yuk. Oke, anteng-antengan. Oke, keluarnya Mr. Anto. Cari siapa yang paling anteng. Oke, depan. Oke, kasih ya. Tengah. Yuk, pojok. Oke, terima kasih. Awas jangan kena LCD.